Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami akan membahas tentang soal elektromagnetika problem 5.27, di mana sini ada 3 soal, yaitu pertama, hubungan antara persamaan 5.63 dengan persamaan 5.61 pengaplikasian dari divergensi. Kedua, yaitu hubungan antara persamaan 5.63 dengan 5.45 pengaplikasian dari hukum Carroll. Yang ketiga, hubungan persamaan 5.63 dengan 5.62 pengaplikasian dari Laplacian. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu pertama, hubungan antara persamaan 5.63 dengan 5.61, yaitu dimana kita harus menghubungkan antara persamaan vektor A sama dengan mu 0 per 4pi integral vektor J dikali R aksen per R keriting D tau aksen. Dan dimana untuk persamaan 5.61 adalah nabla dot A vektor A sama dengan 0. Jadi yang kita harus temukan itu hubungan antara mu 0 per 4pi integral vektor J dikali R aksen per R keriting D tau aksen sama dengan 0. Di sini ada sebuah ketentuan bahwasanya nabla didot dengan J vektor J per R keriting sama dengan seper R keriting dikali vektor J dot nabla ditambah dengan vektor J dot nabla dikali seper R keriting. Karena vektor J R aksen fungsi sumber koordinat yang bukan koordinat bidang, yaitu R keriting sama dengan R kurang R aksen, di mana nabla seper R keriting itu sama dengan min nabla aksen kali seper R keriting, sehingga nabla didot dengan vektor J per R keriting sama dengan min vektor J didot dengan nabla aksen kali seper R keriting. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu bahwasanya nabla aksen didot dengan vektor J diper dengan R keriting itu sama dengan seper R keriting nabla aksen didot dengan vektor J tambah vektor J didot dengan nabla aksen kali seper R keriting. Dan di magnetostatik kita singkat saja, itu nabla aksen dikali didot dengan J vektor itu sama dengan 0. Jadi nanti untuk hubungan yang ini itu akan sama dengan 0. Itu adalah sebuah ketentuan. Jadi untuk persamaan barunya adalah nabla dot J vektor J per R keriting itu sama dengan min J vektor J didot dengan nabla aksen kali seper R keriting sama dengan min nabla aksen per J dikali vektor J per R keriting. Jadi teorema divergensi barunya adalah teorema divergensi nabla dot A sama dengan min mu 0 per 4pi J per tau aksen itu sama dengan divergensi barunya adalah min mu 0 per 4pi dikali, ini kita bawa ke sana saja, itu min mu 0 per 4pi di integral tertutup vektor J per R keriting do aksen. Ini adalah sebuah teorema divergensi barunya hubungannya. Namun vektor J itu sama dengan 0. Maka untuk nabla dot A itu min mu 0 per 4pi integral tertutup, yang ini
0 per R keriting menjadi 0 dan diturunkan terhadap D aksen, sehingga untuk persamaan barunya adalah 0. Maka kita dapatkan bahwa hasilnya adalah terbukti bahwa nabla.a vektor A itu sama dengan 0. Sekian. Oke, kita lanjut untuk yang bagian B nya, yaitu hubungan antara persamaan 5.63 dan 5.45, yaitu untuk persamaan 5.63 tadi kita sudah bahas, kita sudah singgung, di mana vektor A sama dengan mu 0 per 4pi integral vektor J dikali R aksen per R keriting itu diturunkan terhadap delta aksen. Untuk persamaan 5.45 sendiri adalah bahwa nabla cross A itu sama dengan B, di mana B adalah mu 0 per 4pi integral J R keriting diturunkan terhadap delta aksen. Yang ini kita mau buktikan. Oke. Jadi di sini ada sebuah ketentuan bahwasanya nabla cross A vektor A itu ketika kita crosskan dengan nabla di sini, maka di sebelah kanan juga kita crosskan dengan nabla juga. Jadi sehingga persamaan barunya itu nabla cross J vektor J R aksen per R keriting D tau aksen. Di sini ada sebuah ketentuan lagi bahwasanya nabla cross J vektor J R aksen per R keriting itu sama dengan R aksen per R keriting dikali nabla cross vektor J dikurang vektor J cross nabla R aksen per R keriting. Jadi untuk nabla cross vektor A sama dengan mu 0, yang ini kita ganti dengan yang ini, mu 0 per 4pi integral dari R aksen per R keriting kali nabla cross vektor J kurang vektor J cross nabla kali R aksen per R keriting turunkan terhadap tau aksen. Tapi di sini ada pengecualian bahwa nabla cross J vektor J itu sama dengan 0 dan J bukan fungsi R. Jadi untuk nabla kali R aksen per R keriting itu sama dengan min, yang R aksen ini diganti jadi min R topi per R keriting, vektor satuan R keriting per besar nilai R dikali dengan seper R keriting, sehingga min R keriting topi per R keriting kuadrat, sehingga nabla cross A itu mu 0 per 4pi integral, kita masukkan kembali yang persamaan ini tadi, integral R aksen per R keriting kali nabla cross vektor J kurang J vektor J cross nabla R aksen per R keriting D tau. Yang ini kita ganti dengan yang untuk nabla kali R aksen per R keriting kita ganti menggunakan ini. Dan yang jangan lupa bahwasanya nabla cross J vektor J itu sama dengan 0, ini tadi sama dengan 0, sehingga mu 0 per 4pi integral ini menjadi 0 dikali 0 kurang J vektor J di cross ini kita ganti jadi R keriting topi per R keriting kuadrat.
diturunkan terhadap tau aksen. Sehingga untuk nilai nabla cross A vektor A yaitu sama dengan mu0 per 4 pi integral min kali min menjadi positif J vektor J cross R keriting topi per R kuadrat D tau. Terbukti. Kita lanjut di bagian ketiga yang terakhir. Hubungan antara persamaan 5.63 dengan persamaan 5.61. Dimana tadi kita sudah bahas kesekian kalinya bahwa vektor A vektor itu sama dengan 0 per 4 pi integral vektor J R aksen per R keriting D tau aksen. Kita menghubungkan dengan persamaan 5.61 di mana A vektor A itu kita mau kali dengan nabla kuadrat. Jadi yang dimana nilai nabla kuadrat dikali vektor A ini adalah min mu0 per mu0 kali vektor J R. Nah, kita lanjut. J adalah konstanta sebagai turunan terhadap R. Jadi untuk nabla kuadrat jadi nanti ini kita sebelum di sini kita ada bahwasanya nabla kuadrat A vektor A itu sama dengan mu0 4 pi integral J vektor J dikali R aksen, ini dikali dengan nabla kuadrat karena A vektor A tadi dikali dengan nabla kuadrat, sehingga yang di kirinya juga di kanannya juga kita kali dengan nabla kuadrat. J vektor J R aksen per R keriting D tau aksen. Nah, J adalah konstanta sebagai turunan terhadap R. Jadi untuk nabla kuadrat seper R keriting ini adalah min 4 pi del pangkat 3 R keriting. Jadi untuk yang nabla kuadrat R aksen per R keriting itu kita ganti dengan ini min 4 pi del pangkat 3 R keriting. Maka untuk nabla kuadrat kali dengan vektor A itu adalah, kita kembali ke persamaan vektor A, mu0 per 4 pi integral J R aksen dikali dengan nabla kuadrat seper R keriting. Kita pisah persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini kita ganti dengan nilai yang ini, sehingga nilainya adalah mu0 per 4 pi integral J R aksen itu dikali dengan min 4 pi del pangkat 3 R keriting diturunkan terhadap tau aksen. 4 pi saling menghabiskan, min kita bawa ke depan jadi min mu0 integral J R aksen del pangkat 3 R keriting D tau aksen. Untuk integral J R aksen kali del pangkat 3 R keriting yang diturunkan terhadap dt D tau aksen itu adalah J, jangan lupa vektor tadi, si J nya itu adalah vektor, nah, dikali dengan R, sehingga terbukti bahwa nabla kuadrat kali dengan vektor A itu adalah
min mu 0 dikali vektor J R. Terbukti. Itulah hasil dari pembahasan soal problem 5.27 Elektromagnetika 2 chapter 5 Magnetostatik dari kami selaku kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.